Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah disuruh. Kebalik yang ngucapin salam, bukan yang datang. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juru kunci Al-Fatih nih. Kunci. Itu surga. Itu surga. Kamu tuh melawak. Wah, ada juga. Kita ketawa mulu dia. Banyak macam-macam ininya minuman ya Ustaz ya. Ini minuman apa tadi Tad? Wedang uwu. Wedang uwu. Enak bajunya. Nih, Wedang uwu. Wedang uwu. ini namanya wedang apa nih? Ini apple. Iya. Ini kalau mau nelpon, mau EA pakai ini. Ya. Udah. Ini roti daku Darul Quran. Wah, Mantap. Itu makan ini sampai habis, merasa hatam. Berasa hatam. Karena udah didoain, dibacain Quran. Sukron. Masya Allah. Oleh-oleh untuk Asli nih. wedang uwu. Ini wedang uwu. Wedang serai. Wedang serai. Wedang serai. Ada wedang serai, wedang uwu. Kuning. Kalau uwu agak merah-merah. Agak merah-merah. Meningkatkan stamina. Widih, makanannya udah jadi. Dan bertumbuh. Ya, Masya Allah. Makanannya udah jadi nih. Ada makanan lagi. Ya. Ya, kayak gini. Makasih. Rezeki, alhamdulillah. Tuh, Masya Allah. Oke. Iya, Masya Allah. Bapak. Masya Allah. Rezeki pagi nih. Rezeki pagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Anwar Sani. Ya, Ini nasi. For you kitchen. for you kitchen. Iya. Ini dari putri beliau, Safana. Ya. Yang putra. Ini Mulai pertama. Iya. Yang pertama. Mm-mm. Pertama yang di Turki. Tadi yang Turki. Turki tadi ini barusan. Kayak artis Korea. Wah. Abang, Mas Fatih, abang. Mm-mm. Penting namanya. Nah, Namanya Fatih juga. Fatih. Anaknya Weli. Masjid anak Weli Fatih. Pagi Iya. juga. Alhamdulillah pagi ini kita bisa silaturahmi ke rumah Ustadz Anwar Sani. Alhamdulillah. Tadi hujan ya tadi ya? Pas mau azan itu udah Iya, gerimis. udah gerimis. Udah gerimis. Alhamdulillah sekarang agak reda. Hmm. Jadi kita bisa silaturahmi ke sini. Tapi Tapi ya, azan selesai, ya, langsung burs. langsung deres hujannya ya. Mama tadi nyampe di masjid. Iya. Berangkat masih gerimis. Masih gerimis. Naik tangga. Oh iya, hujan. Tapi jadi seger ya udaranya. Alhamdulillah, enak. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Sehat. Pak Are, sehat nggak nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kok ini kayaknya tambah seger kelihatannya nih. Habis mandi. Wah, habis mandi. Pantesan udah mandi. Jadi seger. Udah mandi dia. Pagi-pagi udah mandi. Wah, Langsung barangke. langsung bangke. Ya, Udah pamit sama Iswan. udah pamit. Nah, jadi ya dalam kegiatan kita sehari-hari, mungkin di antara kita ada yang masih punya keinginan, punya mimpi, punya cita-cita. Kira-kira dari masing-masing kita, apa mimpi yang belum terwujud sampai saat ini? Mungkin Pak Wahyu ada mimpi yang masih menjadi harapan untuk diwujudkan? Jadi orang yang lebih baik lah. Orang yang lebih baik. Kalau untuk dunianya Iya. lebih baik juga kerjaannya. Lebih baik juga kerjaannya. Mungkin ada posisi-posisi tertentu yang ingin diduduki. Tapi takutnya rubuh kalau didudukin. Bangkunya reot. Ya, atau mungkin dari segi katakanlah materi apa, pengen punya rumah atau kendaraan apa kira-kira yang siapa? Oh, Ustadz Musli. Oh, Ustadz Musli. Boleh, Ustadz Musli. Boleh, mungkin masih punya Keinginan. keinginan apa gitu. Yang mudah-mudahan insya Allah diwujudkan. Amin. Ya Pak Ustadz. Keinginan duniawi ya. Iya. Sama ukhrawi ya Pak Ustadz ya. Duniawi dulu, nggak apa-apa. Oh, yang duniawi. Duniawi, iya. Keinginan duniawinya ya Berontak.
Tempelin aja tak? Apa ya? Tempelin aja. Nah, Kopi. Mulai kali. Boleh karen. iya. Kepingin nanti Iya. bisa Apa mungkin pingin punya pesantren, apa pingin punya sekolah, apa pingin punya apa gitu yang menjadi impian. ya kepingin punya apa ya? Nah, Saya kepingin punya kendaraan Pak Ustadz. Nanti Punya yang, kendaraan. yang nganterin Pak Wahyu nih. oh gitu. Nah, Iya. Soalnya ini saya langsung amin. Amin. Iya, amin ini. Bisa nganterin anak-anak Iya. pergi-pergi jalan-jalan. Kalau Iya. dulu anaknya baru 2 naik motor masih muat. Iya. Anaknya 3 udah mau 4 nggak muat nih Ustadz. Iya, udah mau 4. Hah? Udah mau 4. Wah, kan 3 sekarang nih udah mau 4. Insya Allah. Gitu Pak Ustadz. Itu Iya. punya ini. Ininya bro. Nggak mau. Hah? Gini. Sensor. Muat nggak? Ustadz ya pengen punya rumah. Pengen Iya, kendaraan, betul. Ustadz. Iya. Soalnya Kalau tadi kepengen apa lagi ya, umur sudah sebegini ya, kepengen punya anak-anak nanti besarnya lebih sukses dari lebih saya. sukses, iya. Sukses. Tadi pas awal Ustadz Musli ngomong, bingung, pengen punya apa. Saya takutnya kalau nggak punya keinginan itu biasanya udah deket tuh. Aduh. Enggak. Kalau nggak biasanya gitu. Kan biar cepet. Biar cepet keinginannya. Keinginan terwujud. Iya. Soalnya kalau dulu waktu masih Iya. muda ya kepengen punya ini, kepengen itu, tapi Iya. ternyata seiring waktu, belum diizinkan sama Allah kan. iya. Ya soalnya gitu, Tat. Kalau biasanya orang tua nih, Pak, pengen apa, Pak? Pengen makan apa? Nggak mau. Pengen jalan-jalan nggak mau. Biasanya nggak lama tuh begitu tuh. jadi pas Tat Musli tadi ditanya, pengen apa? Punya keinginan apa? Bingung. Kok kayaknya kalau nggak punya keinginan takutnya udah deket. Oh enggak. Enggak, deket. Udah dijasinin tadi. Udah diasinin. Udah diasinin. Ya. Mungkin karena kona'ah. Oh, kona'ah begitu. Jadi apa yang sudah diterima itu merasa cukup, disyukuri. Masya Allah. Pengen kendaraan tadi. Oh, pengen kendaraan. Yang nganterin siapa yang nganterin? Pak Wahyu yang Pak Wahyu yang pengen nganterin. difotoin sama Pak Wahyu. Ya. Kayak Ustadz itu. Kayak Ustadz Keren itu. loh. Dari kan banyak tuh, ada satu nyelip. Itu salah satu menjadi keinginan Ustadz Musli. Pak Ari punya keinginan apa? Pak Ari? Nggak apa-apa, sampein aja. Ini jadi doa loh. Rumah baru, Leo. No, pengen punya rumah baru. Iya, pengen rumah. Loh, nggak apa-apa. Apa? Nggak apa-apa, terbuka aja. Pekerjaan yang layak. Yang layak. Contohnya apa yang layak itu? Businessman. Bisnismen. Punya, Usaha lagi. punya usaha lagi gitu. Nggak ada lagi? Itu aja. Itu aja. Oh ya, saya kepengen punya usaha yang Iya. tidak sekedar bermanfaat secara materi buat Iya. saya, tapi produknya bisa bermanfaat buat umat Islam semua. Umat Islam. Produk tuh. Kan bikin itu juga ya? Seperti Pak Ustadz punya Al-Huda itu. Iya. Nah, saya pengen punya juga tuh nanti. Oh. Pak Ustadz. Iya, ya. Kan punya aplikasi juga. Ya, itu antum. punya skill seperti itu. Punya Nah, nanti skill. Ke depan Nanti- ke sana saya kembangin. Iya, bisa dikembangin. Ustadz Al-Rasani mungkin punya keinginan apa? Kenapa ya? Udah. Mewujudkan impian, dreamnya. Iya. Dream Dream besar. Anda. Oh, Darul Quran. Jadi apa yang penghafal Quran. menjadi apa yang menjadi impian teman-teman di Darul Quran bisa terwujud gitu ya, insya Allah. Kalau Ustadz kan punya caranya itu dream. Iya. Punya impian. Pray, kita berdoa, Berdoa. minta sama Allah. Iya. Action. Action. Untuk melakukan, memulai karena Iya. kesuksesan itu Mm-mm. harus dimulai. Harus dimulai. Langkah 1000 harus dimulai dari langkah pertama. Betul. Melangkah aja, mau gimana? Belum tahu nanti langkah 1000-nya seperti apa. Diiringi dengan Kita pray mulai, tadi. kita mulai aja. Mulai aja dulu. Pengen mobil, udah tempel dulu, cek gitu kan. Pengen. Pengen. Wah, gitu Tempel kan. apa nih? Gambarnya. Gambar stiker. Bukan mobilnya ditempel. Stiker. Stikernya. Atau paling enggak dalam bayangan impian. Iya. Di situ kan boleh minta kita sama Betul. Allah kan. Kalau saya dulu ingat kata Ustaz Yusuf Mansur juga, kita tuh mesti punya proposal sama Allah. Gitu, ya benar salah satu ceramahnya. Proposal kita apa? Kita ajukan. Misalnya entah di awal tahun atau awal bulan, awal pekan, nggak apa-apa kita ajukan gitu. Nah, macam-macam tentu proposal kita. Karena dengan proposal itu katanya, proposal itu kan artinya ada alasan kuat kita kepingin sesuatu. Nah, kalau kita punya alasan kuat, Allah pun punya alasan kuat untuk mengabulkannya karena alasannya kuat. Ya, misalnya tadi Ustaz Musli pengen punya mobil,
Apa alasannya? Ya Allah, dengan saya punya mobil, saya bisa nganter anak-anak sekolah. Niatnya baik semua. Iya, niatnya baik semua Jadi gitu. semua perjalanannya, dari niatnya, dari perjalanannya, dari langkahnya, semuanya baik. Nah, kalau memang udah niatnya baik, memberikan kemanfaatan, insya Allah Allah akan kabulkan. Iya, jadi nggak ada alasan Allah untuk tidak mengabulkan. Iya, karena niatnya baik. Dan pada dasarnya memang apa yang menjadi permintaan kita atau doa kita, Allah kan akan mengabulkan. Gitu. Pada dasarnya Allah akan mengabulkan. Masalahnya kadang-kadang ada yang segera, ada yang ditunda, ada yang bentuk lain yang menurut Allah itu lebih baik. Ya. Saya nggak ada yang nanya nih punya keinginan apa? Iya. Nah, Nggak ada keinginan. ada dong Kayaknya keinginan. kalau nggak ada keinginan, Dibalikin ya Pak Wahyu. Iya. Saya tuh banyak juga keinginan. Ya, kalau ditanya pertama pingin nerbitin atau nyetak 16 buku. Itu minimal. Ya, 16 buku. Ini yang udah jadi 3 buku. Tinggal 13 lagi. Tinggal 13 lagi. Tinggal 13 Nah, lagi. 16 buku itu nanti metode Al-Huda jadi 4 buku, ini baru 1 buku. Yang buku kedua udah di penerbit, naskahnya tinggal diterbitin insya Allah. Nah, yang metode 3-in-1 nanti rencananya 12 buku. Nah, jadi minimal itu 16 buku. Bahkan ada yang ngusulin, ada yang minta, termasuk Ustaz Yusuf Mansur. Kemarin sampai 30 juz, yang itu yang metode 3-in-1. Jadi kalau 12 buku jadi 30 berarti totalnya dengan Al-Huda 4 berarti 34. Nah, ya. Jadi itu yang menjadi mimpi saya pertama. Nah, bahkan saya minta sama Allah kalau itu proposal saya sebelum minimal 16 buku saya terbitkan itu saya jangan dipanggil dulu gitu. Jangan dulu menghadap Allah. Artinya meninggal dulu jangan. Karena itu bagi saya itu tugas saya gitu untuk menyelesaikan 16 buku itu. Itu proposal saya yang pertama, insya Allah. itu kan ada metode 3-in-1. Ya. Bikin juga metode ganjil genap. Covid lagi. Metode ganjil genap. Iya. Ya. Insya Allah nanti kita bikin juga metode. Banyak jokinya. Dengan banyak jokinya. Iya betul juga Pak Wahyu. Iya. Nah itu Sambil diminum. sambil diminum ya. Terus yang kedua Tat? Ya, yang kedua mimpi saya yang kedua itu pengen punya gedung. Nah, gedung itu nanti menjadi kantor dari metode yang saya bikin ini supaya ada senternya lah gitu, ada pusatnya. Minimal itu 3 lantai dalam bayangan saya. Lantai pertama office-nya, kantor. Yang kedua itu aulanya untuk ruang-ruang belajar bisa disekat-sekat. Lantai 3-nya itu studio. Jadi 30 lantai. Jadi 30 lantai, 30 juz. Al-Huda Tower. Al-Huda Tower. Nah, Jus pertama di lantai 1. Jus kedua. Ini lantainya ke atas apa ke bawah? ke atas. Oh, ke atas. Iya. Jadi saya bilang tadi minimal 3 lantai. Itu bisa maksimal nanti sampai 30 lantai insya Allah. Ya, Al-Huda Tower misalnya. Jadi itu mimpi kedua. Security-nya Pak Wahyu. Kepala security. Dia kepala itu. Oh, direktur beliau. Dia tentang armada semua mobil. Insya Allah doain. Semua mobil jenis mobil. Ya, ada semua. Jadi nanti kita bikin mobil mereknya Al-Huda. Klaksonnya Assalamualaikum. Iya. Iya. Boleh juga. Iya. Gak. Kalau saya ngusulin ke Iya, apa itu Ustaz usulnya? impian Iya. pesantren yang besar. Nah, pesantren yang besar. Namanya Al-Huda Al-Husain. Oh iya. Nah, kalau mau digabung itu bagus. Husnul Huda. Nah, Husnul Huda. Sebaik-baik petunjuk. Nah, Itu. Masjidnya nanti masjid Al-Husain. Al Hasan. Iya, kalau nggak Array. Array. Ya. karena metodenya Betul. udah ada.
Ya, Bayangin kalau punya 10.000 santri Masya dalam satu Allah. tempat, Waduh. kan? Mm-mm. Ustadz langsung ngajar, Iya. nanti bertahap ada guru, Iya. dan TOT-nya Mm-mm. siap ngajarin, terus 10.000 itu nyebar ke seluruh dunia. Masya Allah. Insya Allah Dasar. udah Impact-nya. Iya. Dengan benar dia yang tadinya sekedar baca sekarang jadi tahu artinya. Jadi ngerti, paham. iya, Lebih- insya Allah. Untuk prakteknya lebih itu lagi. Itu Mm-mm. efeknya besar. bisa ini. Mudah-mudahan. dunia tuh. Itu saya bilang tadi Ustadz punya gedung itu maksudnya senternya. Nanti bisa jadi ada pesantrennya insya Allah. Gitu. Jadi langkah awalnya paling tidak punya tempat. Saya soalnya suka ditanya, apa namanya, kantornya di mana? Saya bilang saya nggak punya kantor. Virtual. Iya, virtual. Kantornya di rumah, orang ngajar dari rumah gitu. Nggak punya kantor. Tapi suka nggak percaya orang, lah nggak punya kantor tapi bisa bikin buku. Karyanya bisa bikin buku gitu. Ada kendaraan. Saya suka di tempat cuci mobil suka ditanya gitu. Lah, ada mobil nggak punya kantor. Katanya gitu. Nah, saya bilang ya kantor saya di rumah. Nah, Everywhere is my office. Iya. nah justru kantornya banyak. Kantor saya di mobil. Nah, kantornya di mobil, Pak Rey. Jadi, mudah-mudahan saya punya mimpi, insya Allah nanti bisa punya gedung, ada kantornya gitu. Dan nanti bisa, Itu sama pesantren udah. ya nanti ada pesantren, insya Allah mudah-mudahan. Pimpinan Jadi, Ustadz, pimpinan Kiai Haji Ahno. Wah. Ahmad Hussein, Ahnu. Tinggal pesan plat nomor sama Pak. Oh iya. Iya. 4 HNO. Wah, canggih Pak Wahyu nih. Iya. Jadi itu di antara mimpi-mimpi saya tentu. Meskipun ya yang lebih jauh lagi, metode pembelajaran ini, metode Al-Huda sama 3-in-1, syukur-syukur bisa tersebar ke seluruh dunia. Ya insya Allah. Apalagi sekarang kan ada online, bisa lewat Zoom, ada Google Meet, Google Duo. Jadi bisa menyebar. Program ini diajarkan dimanapun orang berada, di berbagai benua, bukan hanya berbagai negara, tapi berbagai benua. Insya Allah bisa ngikutin program belajar ini, insya Allah. Sangatnya mudah, Ustaz. Iya. Bukunya udah ada, Iya. tinggal terbitin dalam bahasa Inggris. Nah, Wih. Masya Allah. Itu juga salah satu mimpi saya lagi, Ustaz. Jadi buku yang sudah dicetak ini, mimpi saya bisa ditranslate ke bahasa Inggris. Bahasa Cina. Bahasa Cina, Masya Allah. Ya, Bahasa Mandarin. Korea. bahasa Korea. Iya. Karena ini metode, Belajar dengan ilmu kan? ya metode Al-Huda ini original kan. Baru saya yang istilahnya bukan sombong ya, tapi ya ini Merangkai. ya ngerangkai sehingga menjadi satu metode original, insya Allah. SS apa? Sarjana sastra. Oh. Dikira apa? Salah stres. Sama gurunya, sama guru. Iya, iya. Ini banyak yang beli pasti stres juga Pak Wahyu. Alhamdulillah. Nah, itu mimpi-mimpi kita, cita-cita terkait dengan yang duniawi. Tapi tentu kata Ustadz Anwar Sani tadi, bahwa ketika mimpi kita itu tujuannya kebaikan, kemanfaatan, insya Allah Allah akan wujudkan. Amin. Tinggal waktu dan caranya biar Allah nanti yang merealisasikannya, insya Allah. Yakin. Yakin, insya Allah. 100%. Nah, ada yang nanya nggak nih? Udah. Kan tadi nanya Ustadz keinginannya itu. Ya, Udah. enggak maksud saya. Udah. Ya, apakah kita itu punya keinginan cukup Oh, untuk iya. duniawi? Doanya kali ya. Oh. Nah, Biar Iya. dunia akhirat. mana nih doa? Oke. Nah, begitu ya. Jadi memang kita pengennya di dunia ini mendapatkan keberhasilan, kesuksesan dengan apa yang kita impikan, cita-citakan itu terrealisasi. Pengennya begitu. Nah, tetapi yang lebih jauh lagi adalah kesuksesan yang ingin kita capai bukan cuma di dunia saja, tapi sampai nanti di akhirat. Jadi sukses dunia, sukses juga nanti sampai di akhirat gitu. Tuh. Ya, mau nanya nggak Pak Re? Doanya apa gitu? Ya doanya apa? Oh, singkat banget. Ya, santai aja, jangan Pak tegang. Ray dari tadi ya mau nanya. Oh, mau nanya? Iya. Iya. Ya doanya apa? Saya injek kakinya kan. Udah. Kayaknya udah ada. Ya. Buka dikit nggak apa-apa, buka dikit. Suaranya biar Ini kedengeran. udah ada. Ha. Nah kan pre kan tadi kata Abang, Iya, tadi kan pre. pre-nya apa. Oh, Nanti gitu. kita tinggal action aja kan. Bus, cakep nih. Jangan action demo ya. Iya, iya. Nah, jadi ada doanya supaya
kita tidak hanya sukses di dunia, tapi sampai nanti di akhirat. Amin, insya Allah. Amin. Nah, doanya itu di surat Al-Baqarah ayat 201. Nah, bunyinya Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu bunyi doanya. Nah, doa itu setiap hari dilantunkan ya. Itu dia doa. Doa apa tadi Pak Ari nyebutnya? Doa apa? Sapu jagat. Tuh, doa sapu jagat. Cuman kadang-kadang doa ini Iya. nggak berbobot. Nah, karena kayak nggak punya keinginan karena kebiasaan. udah aja. terbiasa gitu, sehingga kurang diresapi gitu ya. Semalam saya dengar yang ceramahnya Ustaz Yusuf Mansur tentang doa. Kan ada di IG-nya itu. Nah, kata dia, kita itu seringkali doa, tapi doa itu kayak cuman rutinitas. Cuman dibaca. Bahkan doanya kadang-kadang cepet-cepet gitu, kurang dihayati. Nah, yang perlu adalah kita penghayatan. Ngadu betul-betul sama Allah lewat doa. Nah, kita kaji ya doa tadi ya. Robbana itu artinya apa? Udah hafal belum? Ya Tuhan kami. Ya Tuhan kami. Robba ya Tuhan, na kami. Atina itu sudah dua kata. Pertama ati itu artinya berikanlah. Asli artinya datangkanlah, tapi bisa juga diartikan berikanlah. Na kami. Jadi atina berikanlah kepada kami. Nah, fit dunya dua kata. Fi di atau di dalam. Ad dunya dunia. Kalau disambung fit dunya di dunia. Hasanatan itu artinya kebaikan. Kemudian wa fil akhirati tiga kata. Wa artinya dan, fi artinya di, al akhirati akhirat. Hasanatan itu kebaikan. Itu satu kalimat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah. Itu satu kalimat. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan. Itu kalimat pertama. Kalimat yang kedua, wa qina adzabannar. Pertama wa artinya dan. Qina itu dua kata sudah. Qi itu satu huruf sudah satu kata. Artinya peliharalah. Na kami. Jadi wa qina dan peliharalah kami. Adzabannar dua kata. Adzaba siksa, anar neraka. Kalau disambung wa qina adzabannar dan peliharalah kami dari siksa neraka. Nah, itu makna keseluruhan dari doa itu. Nah, doa itu sebenarnya doa yang dipanjatkan oleh orang-orang mukmin. Kapan? Ketika orang-orang mukmin berhaji. Nah, berhaji. Dulunya ketika belum ada para sahabat yang berhaji atau berumroh, itu Ka'bah itu dipakai oleh orang-orang kafir atau orang-orang musyrik untuk beribadah juga. Beribadah haji tapi versinya mereka. Gitu. Dulu bahkan kalau menurut tafsirnya yang saya baca, mereka tawaf itu nggak pakai baju alias telanjang. Kalau perempuannya cuman kayak pakai koteka gitu, secari kain. Yang laki nggak pakai baju. Nah, jadi mereka tawaf. Menurut mereka itu ibadah karena sesuai dengan ajaran mereka. Mereka bertawaf di Ka'bah. Tetapi dulunya kan masih dikelilingin berhala-berhala di situ. Nah, yang mereka minta pun ketika mereka berhaji atau ibadah sesuai dengan keyakinan mereka, yang mereka minta itu untuk urusan duniawi. Contohnya apa? Contohnya minta sehat, minta kaya, ya minta harta, minta istri yang cantik, minta anak-anak yang banyak, tanahnya minta subur, luas, kemudian pengen minta ya peliharaan, mungkin kayak
ternak gitu. Jadi yang mereka minta untuk urusan duniawi. Itu di ayat 200-nya. Itu disinggung oleh Allah bahwa yang mereka minta cuma urusan duniawi. Rabbana atina fid dunya, kata mereka. Jadi mereka minta untuk urusan duniawi. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Akhirnya mereka, kata Allah, di akhirat nggak ada bagian, nggak dapat lagi kenikmatan. Karena mereka cuma pinginnya dunia. Nah makanya di ayat 201 ini Allah ajarkan dan itu dipanjatkan doanya oleh orang-orang mukmin. Minta apa? Minta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan tidak hanya kebaikan dunia dan akhirat, juga minta dipelihara, dilindungi supaya tidak mendapatkan siksa di neraka di akhirat kelak. Gitu. Ya, jadi doa itu kenapa dinamakan sapu jagat? Karena mencakup keseluruhan yang diminta oleh kita. Kita ya kebaikan dunia, kita minta sehat, minta rumah, minta kendaraan, minta anak, minta istri. Ya secara umum. Pokoknya kalau udah Rabbana atina fid dunya hasanah, biasanya di ujung kita baca. Karena itu udah rangkuman dari sekian banyak yang kita minta. Itu namanya sapu jagat. Iya. Jadi apapun kebaikan-kebaikan yang kita minta di dunia udah terangkum di doa itu. Jadi kalau kita pingin doanya cepet, ya itu. Tapi kalau kita pingin doanya panjang, lama nggak apa-apa. Tapi penutupnya doa itu. Karena itu merangkum semua yang kita minta. Gitu. Nah, jadi sekali lagi tidak hanya kebaikan dunia yang kita minta dengan segala macam kebaikan-kebaikannya, tapi nanti kita minta Allah berikan kita kebaikan di akhirat. Apa kebaikan di akhirat? Surga. Gitu. Allah masukkan kita ke dalam surga dengan segala fasilitasnya. Tentu dengan berbagai macam kenikmatan yang jauh melebihi yang ada kebaikan di dunia ini. Ya. Apel nih, Pak Ray. Ada di sini kan? Apel di sono, nggak ada yang, masya Allah, nggak ada yang nggak ada yang busuk-busuk, ya bagus-bagus semua, kualitas terbaik. Apapun. Udah pengalaman. Udah pengalaman. Nggak, di Quran disebutin begitu, diceritain. Kenapa di Quran suka diceritain, apa karena ngajar Quran, suka diceritain tentang kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga, biar kita termotivasi. Ya, untuk melakukan yang terbaik di dunia supaya nanti di akhirat Allah masukkan ke surga. Dan itu sah-sah aja bagi kita. Gitu. Siapa yang nggak pengen enak? Jangankan di akhirat masuk surga. Di dunia kita juga pengen yang nyaman kan? Punya rumah, punya kendaraan, pengen nyaman. Apalagi di akhirat yang tentu lebih nyaman lagi kita pengen, insya Allah. Ya. Alhamdulillah. Iya. Bahasanya keinginan kita apapun, betul Ustaz, kita bisa pakai doa itu. Iya, kita pakai doa itu karena itu sebagai rangkuman segala kebaikan yang kita minta gitu. Tapi boleh lebih spesifik, Ustaz. Oh boleh, betul. Makanya saya tadi bilang itu rangkumannya. Tapi mau spesifik dari awal minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, silakan boleh. Bahkan yang tadi saya bilang Ustaz Mansur semalam itu bahas, itu kita itu kalau berdoa nggak usah buru-buru, nggak usah cepet-cepet dan ringkas-ringkas. Adukan sama Allah katanya. Apa yang menjadi keinginan kita? Kadang-kadang kita curhat sama teman, waduh, curhatnya panjang, detail. Apa-apa yang menjadi belum tentu bisa bantu gitu. Dan bahasanya kalau sama orang, aduh, saya ini udah berbulan-bulan. Detail banget. Iya, detail. Udah nawarin rumah saya berbulan-bulan. misalnya. Ya. Baru sebulan, Ustaz. Oh, baru sebulan. Apa? Ya. Ud'uni. Ud'uni astajib lakum. Jadi tadi kata yang saya terngiang Ustaz Yusuf Mansur bilang, detail aja. Ngomong curhat kayak curhat sama temen gitu. Ya. Saya pernah yang pengalaman saya Ustaz ya. Jadi bertahun-tahun saya tuh pengen cari partner gitu untuk bikin video pembelajaran Al-Huda. Karena Al-Huda ini udah 7 kali cetak, kurang lebih 21.000. Udah banyak yang beli buku dan banyak yang nanya, Ustaz ada nggak
pembelajarannya lewat video. Kalau di satu kota kan enak, bisa langsung belajar sama Ustadz. Tapi kalau di luar kota gimana? Kan jauh. Apa hanya pakai buku kami belajar? Nggak ada videonya Ustadz. Itu saya punya utang rasanya. Saya berdoa satu ketika dan beberapa kali. Dan saya khususkan waktu itu sholat tahajud. Saya berdoa. Seperti yang saya sering dengar ceramahnya dari Ustadz, dari Kiai, bahwa kalau kita punya keinginan, punya mimpi, punya keluh kesah, adukan sama Allah, terkhusus waktu sholat tahajud. Nah waktu itu saya betul-betul mengadu. Ya Allah, kayak ngadu sama teman. Ya Allah, saya ini udah bertahun-tahun bikin program terjemah Quran. Terkhusus metode Al-Huda, udah banyak yang beli buku. Nah, pengen ya Allah, saya pengen ini nih jadi video. Sehingga yang di luar kota bisa belajar. Bisa belajar mandiri. Temukan sama orang yang sevisi, yang punya niat yang ikhlas untuk bikin video ini. Saya itu betul-betul doa dan ngadu. Kalau engkau nggak temukan aku dengan orang yang sevisi, yang sama-sama ikhlas untuk memberikan kemanfaatan, mungkin saya ngajar sampai di sini aja. Ya, saya berdoa ini ngajam. Ya, sampai di sini. Artinya sampai di sini tuh mungkin saya hanya yang ngajar dari satu majlis ke majlis lain begitu, dan sampai meninggal mungkin segitu-gitu aja. Saya pingin ya Allah ini jadi besar, banyak orang yang belajar, tersebar luas. Temukan sama orang yang sevisi ya Allah. Itu doa saya betul-betul ngadu gitu. Nah, ternyata ketemulah Allah kirim Pak, bersamaan kami, kesebaran kita itu bisa terus. Ya, lewat doa itu termasuk salah satu fid dunia hasanah, kebaikan di dunia. Dukung. Wah, Allahu Akbar. Jangan Pak Wahyu didukung, berat. Tanya lagi sama Pak Wahyu kan sekarang. Nah, Pak Wahyu. Ide baru, insya Allah. Kita ngasih masukan-masukan. Iya, ini mudah-mudahan jadi cikal bakal untuk. Kan Allah bukannya maha tahu, jadi kan Betul. harus detail-detail gitu. Enggak. Gitu. Maha tahu. Enggak, harus diomong. Nah, Pengennya kita ini harus nih, wajar Pak Ray ngomong gitu. Allah kan maha tahu. Jangankan yang terucap, yang terbersit Allah udah maha tahu. Itu maksud aneh gitu. Nah, tetapi doa itu jadi afirmasi. Ngerti nggak? Afirmasi. Afirmasi. Ini alumni Australia. Ya, jadi afirmasi itu artinya penguatan ya. Jadi kalau kita doa terucap ya, jadi itu jadi kekuatan bahwa ketika kita ucapkan itu kita yakin bahwa itu akan terwujud kalau kita ucapkan. Itu bedanya kalau hanya terbersit sama terucap. Nah, atau tadi kata Ustaz Anwar Sani, kita tempelkan apa yang menjadi mimpi kita. Itu bentuk dari afirmasi juga. Saya pingin ini, saya pingin ini. Jadi diafirmasikan gitu. Jadi dikuatkan bahwa mimpi itu bukan sekedar mimpi, tapi punya keinginan kuat untuk mewujudkannya. Gitu. Karena Iya. keinginan itu tidak bertuhan pun. Orang Iya. yang nggak punya Tuhan. Iya. Itu tempel aja. Pengen itu ke. Jadi gitu. Apalagi kita punya Allah. Nah, itu kita punya Allah. Boleh minta. Ya, Apa sih? apa saja insya Sebutin Allah. aja. Sebutin. Pasti dikasih. Ya. Yakin. Yakin. Pasti. Aku yakin. Aku yakin. Nah, udah hafal belum doanya? Udah. Udah ada. Dari kecil udah hafal ini doanya. Meskipun di antara kita atau sebagian besar dari kita atau semua kita udah pada hafal doanya, cuman kita ulangi ya. Mudah-mudahan dengan kita ngulang ini jadi doa kita bersama juga. Apa-apa yang menjadi keinginan kita, mimpi kita, kebaikan baik di dunia maupun nanti di akhirat Allah kabulkan. Amin. Ya, kita ulangi ya. Rabbana atina fid dunya hasanatau wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doa yang selalu kita panjatkan ini Allah betul-betul kabulkan. Amin. Sehingga apa yang menjadi mimpi kita, keinginan kita, cita-cita kita, Allah kabulkan, Allah realisasikan. Amin. Sekarang waktunya apa? Kalau udah kita bahas doanya Pak Arif. Minum kopinya sambil makan. Ngopi, ngopai, dan kita sarapan bersama. Alhamdulillah hidangan hari ini disediakan oleh Ustadz Anwar Sani lewat putri beliau.
For You Kitchen. Ada namanya ini apa Ustaz? Nasi ya? Nasi, Iya. ayam telur asin. Nah, nasi ayam telur asin. Itu Masya Allah. Salted aja. Hai guys. Hai guys. Don't forget. Silakan ya. Kitchen guys. Mau langsung makan berat? Ya, iya nggak apa-apa Ustaz. Udah dihidangin kita. Saya mohon izin saya bawa ya. Boleh. Tunggu anak-anak di sini. Siap. Oke, Ustaz Muslim. Ya. Apa dia di sini? Ya. Oh, coba. Ustaz, bawa udah Ustaz. Rezeki. Ini bawa sasar Rezeki. Ya. banyak banget. Ya. Udah Mas. Udah. Udah Mas cukup. Ya, cukup. Bawanya dah. Bawa. Bisa. Bawanya. Dibawa. Ya. Kalau makan besar kayaknya ini nih. Apaan? Bisa Ustaz. Udah dinikmati aja. Kalau saya sih langsung. Enggak. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Barik lana Fima razaqtana Wakina Azabannar. Iya. Mualaf nih. Ya guys, ini sarapan pagi Mualafnya dari kecil. dari For You Kitchen. Ini enak banget guys. Saya cobain dulu ya. Enak banget, nggak berasa beli. Oke. Bismillah. Telur asinnya guys, berasa di ujung lidah. Oke, bisa follow IG-nya di For You Kitchen, IG-nya. Ada nomor teleponnya juga. For You Kitchen. Bisa di order ya. Di situ banyak menunya. Alhamdulillah dapat rezeki pagi ini sarapan nih. Ya. Itu nasi, ada ayam, ada telur. Tarik.